Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, di video kali ini kita bakal ngebahas ada smartphone flagship dari Xiaomi Indonesia buat tahun 2022, yaitu Xiaomi 12 yang udah gue pakai kurang lebih selama 3 hari terakhir ini. Oh ya, sekalian ngingetin, sekarang tuh namanya bukan Mi lagi ya, tapi Xiaomi 12 untuk yang lini-lini topnya. Gue masih sering salah sebut, jadi harap maklum kalau di video ini gue udah salah sebut. Dan yes, HP ini menarik karena Xiaomi kayaknya udah lama nih ya nggak ngerilis HP-HP compact yang powerful tuh. Jadi di video kali ini juga kita akan share yang versi Pro, ada versi kakaknya yang lebih gedenya. Jadi oke, langsung aja, ini dia 5 hal yang harus kalian ketahui dari Xiaomi 12. Dan sebelum kita mulai, komen dulu di bawah, kira-kira harganya bakalan berapa nih? Jangan ngintip di kolom deskripsi ya. Oke, let's go! Oke, langsung aja kita mulai dari unboxing dulu. Untuk boxnya, lini flagship yang Xiaomi atau lini-lini atasnya dikasih warna hitam ya. Dan kalau kita cek coba ke speknya di bagian belakang, yang jadi highlight ada kamera 50 megapiksel Pro Grade main kamera. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 1, layarnya 120Hz, panel AMOLED, dan yang terakhir adalah 67 watt wired plus 50 watt wireless turbo charging dengan baterai 4500 mAh. Nah, yang kita unboxing kali ini adalah unit versi resmi Indonesia dengan warna biru, storage-nya 8256 GB ya. Untuk smartphone resmi Xiaomi Indonesia itu garansinya 24 bulan ya. Oke, lanjut ke bagian dalam. Pertama kita akan temukan kartu ucapan terima kasih dari Country Director Xiaomi, yaitu Alvin Se. Kemudian lanjut seperti biasa, ada box yang isinya SIM ejector, manual, kartu garansi, dan juga case silikon yang super standar ya, walaupun ini HP flagship. Dan ini dia untuk HP-nya Xiaomi 12, kecil, compact banget, yang mana nanti kita akan cek lagi. Sekarang kita cek dulu aja ke bagian bawah, ada chargernya, yang mana kalian dapat kepala charger 67 watt dengan kabel USB-A ke USB Type-C. Oke, sekarang kita cek ke HP-nya Xiaomi 12 yang warna biru. Cakep ya birunya ya, kayak birunya itu Sierra Blue guys. Nah, desainnya kali ini terlihat lebih minimalis ya, terutama di kamera modulnya. Kelihatan banget kayak desainnya clean gitu, gua demen gitu. Frame sampingnya itu pakai metal dan finishingnya matte. Jadi gua prefer gini sih, karena nggak gampang nempel fingerprint, nggak licin, dan nggak gampang lecet juga. Jadinya nggak harus pakai case. Nah, di bagian atas ada grill speaker bertuliskan Harman Kardon ya suaranya ya, jadi akan menarik juga buat dicoba. Oke, langsung aja kita lanjut ke poin kita yang kedua. Yes, jadi ini dia, skip beberapa hari kemudian gue udah pakai ini sekitar 3 hari, dan makanya gue akan coba share di poin kedua ini, yaitu hands-on-nya, first impression atau mini review ya, apapun itulah ya. Pertama, dari segi ukuran ini asik banget sih, compact gitu ya. Jadi kalau kalian pegang tuh, kalau kata Xiaomi bisa dipegang, dipeluk pakai satu tangan gitu guys. Nyaman genggamnya dan pastinya enteng juga. Gue coba compare sama iPhone 13 Pro, Xiaomi 12 ini sedikit lebih tinggi tetapi lebih langsing. Jadinya ya jari kalian tadi bisa meluk dengan sangat mudah. Nah, tahun ini kayaknya makin banyak pilihan buat smartphone compact yang powerful, dan Xiaomi juga nggak mau ketinggalan kereta nih dengan si Xiaomi 12 ini. Nah, untuk ukuran layarnya ini adalah 6,28 inci ya, sekalian kita bahas karena kan bentuknya depends sama layar ukurannya juga. Panelnya LTPO AMOLED display, resolusi Full HD+, rasio 20:9 dengan refresh rate 120Hz, pakai Gorilla Glass Victus, dan nggak lupa juga ini layarnya sedikit curve di bagian sisi-sisinya ya. Kualitas layarnya sendiri ya, gue nggak ada komplain lah. It's AMOLED, jadi warnanya pop banget, kontrasnya sangat bagus, hitamnya sangat pekat, dan tingkat keterangan juga buat indoor-outdoor itu udah oke. Paling satu yang gue notice adalah refresh rate daripada si layarnya ini nggak bisa lebih rendah dari 60Hz, walaupun udah pakai panel LTPO ya. Jadi kalau kalian cek ini ya, ada tulisan gambar di atasnya, so keep in mind aja. Nah, yang gue suka adalah si stereo speakernya nih. Ini surprisingly oke banget buat sebuah HP yang compact, yang kecil ya. Jadi branding Harman Kardonnya nggak cuma branding doang, ya, sesuai banget sama kualitasnya, dan speakernya juga udah compatible sama Dolby Atmos. Nah, speaker grillnya ini ada agak banyak, ada 3 ya, di bawah ada 1, di atas ada 2, sama di earpiece-nya ini yang bagian atas. Jadi ada pertanyaan kemarin pas gue share di Instagram, kalau pas main game atau pas lagi nonton film, ini speakernya ketutupan nggak sih?
Jawabannya iya, tetapi karena grill yang atas ini ada dua guys, lubang earpiece ini tetap ngeluarin suara. Kalau kalian yang buat telepon ini, dia tetap ngeluarin suara walaupun yang bagian sampingnya ini ketutup. Yang mana dia bisa tetap ngasih kita kayak stereo speaker gitu guys. Jadi ya buat nonton ini nyaman banget sih, buat multimedia sampai buat gaming juga menurut gua masih oke suaranya. Nggak keganggu walaupun ketutup salah satunya. Nah di layarnya ini juga udah ada under display fingerprint sensor yang posisinya agak sedikit di bawah gitu ya. Jadi butuh adaptasi sedikit biar lebih pas. Gue berapa kali kayak agak miss gitu, gue ngerasa kan agak di bagian atas gitu. Nah kecepatannya sendiri udah responsif dan ada beberapa pilihan animasi. Cuma agak aneh, pas gue tekan ini animasinya itu kayak ada pembatas gitu frame-nya. Mungkin ada bug, tapi ya nggak ganggu juga sih ya. Yang mungkin bikin nggak tenang adalah nggak adanya tuh ingress protection atau IP rating. Jadi mesti hati-hati kalau udah ketemu air atau hujan, kayak sekarang lagi hujan nih di luar. Oke, kita lanjut ke poin kita yang ketiga yang pasti pada penasaran juga, yaitu gimana performance dari chipset Snapdragon 8 Gen 1 di HP kecil compact ini. Ya, chip ini emang kenceng sih, tapi setelah gue coba di beberapa smartphone, emang suhunya itu cenderung panas ya. Jadi, ekspektasi gue nggak gimana-gimana banget, terutama di HP yang ukurannya kecil kayak gini. Nah, yang gue discover adalah HP ini tuh throttling-nya cukup agresif ya, biar suhunya itu nggak panas-panas banget. Pas gue tes gaming misalnya, itu suhu terpanasnya bisa nyampe mentoknya itu di 40 derajat Celcius. Main Genshin Impact kurang lebih 20 menitan settingan highest overclock. Biasanya HP lain itu bisa panasnya sampai 43, 44, bahkan 45 derajat Celcius. Jadi Xiaomi kelihatannya emang nggak pengen HP ini tuh terlalu panas karena dimensinya tadi yang kecil gini ya. Bisa dilihat juga di tes benchmark seperti Antutu itu angka yang dihasilkan sekitar 870 ribuan. Yang mana biasanya juga di Snapdragon 8 Gen 1 itu teritorinya bisa 900 ribu sampai 1 juta. Ya di satu sisi emang powernya jadi dikurangin, tetapi di sisi lain emang demi kebaikan sih. Karena faktor ukuran HP-nya yang compact, yang kecil ini guys. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi, itu nyebarnya juga bakal cepet dan akhirnya bikin HP-nya jadi nggak nyaman digunakan. Plus ya dengan performance yang segitu aja menurut gue sih ini HP cukup-cukup aja sih, bukan HP yang buat gaming-gaming gimana banget juga. Yang penting kencang aja buat sehari-hari. Nah, di ukuran HP yang compact ini juga Xiaomi ngasih baterai 4500 mAh yang selama 3 hari gua tes itu gua dapat screen on time di angka 4-5 jam. Ya cukup standar sih untuk seharian ya. Untung aja chargingnya tuh kencang, kalian bisa charge 30 menit itu bisa 80% lagi. Jadi cukup ditinggal mandi aja minimal ya udah bisa dipakai seharian lah. So ya patut jadi perhatian aja buat kalian yang mungkin butuh screen on time lebih. Baterai di smartphone compact Xiaomi 12 ini juga ngepas di 4-5 jam aja. Nah next kita akan cekin ke bagian kameranya karena ya tagline-nya Xiaomi 12 adalah Pro Grade Main Camera. Nah di sini kita dapat triple kamera setup di bagian belakang dengan konfigurasi ini lensa utamanya yang paling gede adalah 50 megapiksel Sony IMX766 yang ukurannya 1/1,56 inci. Gede sensornya. Lensa ultrawide di bagian bawah ini 12 megapiksel dengan 123 derajat field of view, f-nya 2.4. Dan terakhir adalah ada 5 megapiksel telemakro plus selfie kamera di bagian depan ada sedikit tompel itu 32 megapiksel. Hasil jepretan kamera utamanya menurut gua ini oke banget, shutter lag-nya juga minimal, jadi gua bisa foto anak gua tuh dengan gesit ya, namanya kalau foto anak-anak pasti kalian ngerti ya, bapak-bapak di sini mana, komen di bawah. Dan dynamic range HDR itu juga cakep, kamera ultrawide-nya itu juga oke, walaupun gua ngerasa angle-nya ya bisa sedikit lebih lebar sih ya, jadi agak sedikit kurang. Dan yang terakhir di sini telemakro yang juga cukup kepake kalau kalian mau foto makro karena dia agak jauh, jadi bisa lebih deket, detailnya juga lebih dapet walaupun cuma 5 megapiksel. Nah, untuk selfie kamera seperti yang kalian bisa lihat juga hasilnya algoritma warna skin tone yang dipakai sama Xiaomi menurut gua udah bagus, udah natural dan detailnya juga dapat. Oke, jadi ini dia untuk kualitas kamera belakang dari Xiaomi 12. Ini Goto, produknya startup unicorn kita, nggak ada bercanda, ini kemarin habis mystery box. Dan ini gue resolusinya di 4K, 30 fps dan bisa maksimal di 8K untuk kamera belakangnya. Ini lagi tim Destinatech pada rajin-rajin kerja ya. Bikin apa, Guts? Wih, mejanya keren banget, biru-biru. Dan dia ngapain, Dan? Pura-pura kerja. Wah, ternyata. Nah, ini di kamera belakangnya juga bisa buat pindah lensa, jadi kita di resolusi 4K itu bisa ke lensa ultrawide dan juga bisa ngezoom sampai 6 kali, tapi 6 kalinya ini pakai lensa utama ya, jadi digital zoom.
Oke, hujan udah berhenti. Sekarang kita tes kamera depan untuk videonya. Nah, ini resolusinya mentoknya di 1080p Full HD 60 fps. Tapi sekarang gue cuma pakai yang 30 aja. Dan ini juga kayaknya udah ada electronic image stabilization-nya. Jadi rada-rada ngepas nih ya. Gue mesti tarik jauh banget baru bisa lumayan mundur. Sama dia itu ada yang menarik, ada format HLG sama HDR10+. Jadi kalian bisa rekam format video dengan HDR10+ itu menarik sih. Cuma memang resolusinya aja yang sayangnya cuma sampai Full HD aja. Sip, terakhir kita ngomongin sedikit soal OS, operating system Xiaomi MIUI 13. Nah, ini gue baru tahu guys, ternyata kalau kita masuk ke control center, kita bisa swipe ke kiri atau ke kanan ya, buat ke notification center. Nah, jadi ini Xiaomi MIUI 13 based on Android 12 ya. Secara fitur gue nggak lihat banyak perbedaan dibandingkan sebelumnya, tetapi yang kemarin ketika gue share di Instagram, kalau ada yang mau ditanyakan adalah, paling banyak ditanya itu satu, HP flagship Xiaomi itu masih ada iklannya nggak sih? Nih ya, biar clear ya, gue coba share, gue coba jelasin. Jadi iklan di HP-nya Xiaomi ini nih cuma nongol di aplikasi bawaannya Xiaomi. Kayak misalnya ada, kalau kalian cek tuh ada Mi Video, ada Get Apps, ada ya aplikasi-aplikasi bawaan lainnya lah. Jadi iklan itu nggak akan nongol tiba-tiba di home screen kayak gini, tiba-tiba jreng ada iklan apa gitu, makanan gitu. Kalau lagi puasa kan bisa kesel gitu kan, tiba-tiba ada iklan. Ini nggak. Jadi kalau kalian lagi chatting, lagi nonton Netflix, apapun itu nggak akan ada iklan. Tenang aja. Makanya kalau kalian nggak mau ada iklan, jangan pakai aplikasi bawaan yang gue sebutin tadi guys. Aplikasi-aplikasi bawaan itu kan sebenarnya juga cuma alternatif aplikasi yang udah ada di Play Store. Just in case kalian belum download. Kayak misalnya browser kan ada pilihan tuh Mi Browser atau pakai Google Chrome. Kalau gue ya gue pakai sih Google Chrome. Sama kayak Mi Video tadi itu adalah ya misalnya bisa dibilang kayak TikToknya atau Instagramnya buat si HP-nya langsung, jadi nggak perlu download. Tapi ya ada iklannya. Gitu aja. Oke? So, ya situ tadi guys, 5 hal yang harus kalian ketahui dari Xiaomi 12. Dan buat harganya, gue kemarin sempat tebak-tebakan sama orang Xiaomi Indonesia. Gue harap angkanya di angka 9 jutaan, dan mereka bilang bener, angkanya bener di 9, tapi angka belakangnya nggak tahu, 9 gede atau 9 kecil. Ini buat yang 12 ya. Dan kalau kalian pengen cek harga pastinya udah ada di kolom deskripsi di bawah, karena embargonya bareng nih sekalian sama launching HP-nya. Nah, di harga 9 jutaan, menurut gue sih ya, hopefully 9 kecil, karena ini HP compact, itu tuh harganya oke banget loh. Yang terdekat sekarang adanya Samsung Galaxy S22 yang biasa, itu harganya 11.999. Jadi bedanya lumayan jauh. Dan gak lupa juga Xiaomi 12 ini ada yang versi Pro-nya. Biar tuh kakaknya yang lebih gede ya, lebih besar, kameranya triple 50 megapiksel, jadi 50 megapiksel semua, dan baterainya 4600 mAh. Cuma lebih gede 100 mAh aja, tetapi chargingnya 120 watt yang bisa full dalam 18 menit aja. Gila. Nanti kita akan bikin kontennya, dan pastinya jangan lupa subscribe ke Blazing Attack biar nggak ketinggalan sama videonya. Sama juga ada video buat smartwatch barunya Xiaomi ya, S1 Active, nanti dibahas juga sama Daniel. Oke, segitu aja. Thank you semuanya udah nonton. Kalau kalian suka videonya seperti biasa, boleh banget support dengan klik tombol jempol, biar kita juga bisa bikin video terus-menerus, dan juga komen di bawah, tadi seperti gue bilang, ya gimana pendapat kalian soal kedua smartphone ini. Dan itu aja, nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Aduh, susah. 12 Pro segini bedanya.